Pada kesempatan ini saya ingin membagikan pengalaman saya terkait penelitian yang telah saya lakukan ketika saya menempuh pendidikan di sebuah keperawatan di Universitas Brawijaya. Nah, untuk penelitian ini sendiri, saya mengambil penelitian studi fenomenologi, makna pengalaman keluarga dan anggota keluarga dengan retardasi mental. Nah, sebelum saya menentukan judul penelitian ini, saya melalui berbagai proses yang sangat panjang. Tentu saja sebelum menentukan judul, saya berusaha untuk mencari tema. Seperti tadi yang sudah juga disampaikan oleh narasumber sebelumnya, kita harus berusaha untuk mengerjakan apa yang kita sukai. Untuk saat ini, ketika saya menentukan judul tersebut, sebelumnya tema yang saya ingin ambil yaitu sesuai dengan peminatan saya, yaitu terkait dengan keperawatan jiwa. Nah, di situ belum selesai proses saya lewati setelah saya menentukan tema dari penelitian tersebut. Di keperawatan jiwa, bagian apanya akan saya ambil karena lingkup keperawatan jiwa masih sangat luas. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Bu Hedi, lingkup itu harus lebih spesifik ketika kita akan melaksanakan penelitian. Nah, berdasarkan tema tersebut, saya berangkat dan berdasar dari keadaan atau lingkungan saya untuk menentukan topik penelitian. Saya berusaha mencari fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan saya. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, ada keadaan di lingkungan tempat saya melakukan penelitian sebelum saya menentukan judul tersebut. Di situ terdapat berbagai anak-anak yang mengalami retardasi mental atau keterlambatan secara fisik dan mental. Secara mental. Nah, pada saat itu saya melihat fenomena yang terjadi banyak sekali, baik masyarakat maupun orang-orang di sekitar ataupun malah keluarganya sendiri, mereka hanya terfokus pada anak yang mengalami retardasi mental. Nah, di sini saya berpikir kenapa tidak saya mengangkat masalah psikososial, tetapi masalah itu yang dialami oleh si keluarganya yang mendampingi, yang merawat anggota keluarga mereka yang mengalami retardasi mental. Nah, berangkat dari pemikiran saya ini, tentu saja saya juga mengkonsultasikan apa yang telah saya temukan, fenomena yang berada di lapangan dengan dosen pembimbing saya. Setelah saya menemukan fenomena tersebut, saya mencoba untuk mengambil topik terkait dengan perawatan keluarga terhadap anak dengan retardasi mental. Tetapi ini masih sangat luas juga cakupannya karena kita belum lihat apa sebenarnya akan kita ambil dari masalah keluarga dengan retardasi mental ini. Nah, berdasarkan pertanyaan tersebut, saya kemudian mencari fakta-fakta ataupun jurnal-jurnal yang relevan terkait dengan masalah fenomena ini, keluarga dan anak dengan retardasi mental. Maka saya menemukan beberapa jurnal yang relevan atau fakta-fakta ilmiah terkait dengan retardasi mental ini, di mana ternyata ada berbagai tantangan yang dialami oleh keluarga itu sendiri dalam mendampingi anggota keluarga mereka yang mengalami retardasi mental. Tetapi tantangan-tantangan ini malah tidak secara sadar disadari oleh si keluarga ini. Mereka hanya terfokus pada bagaimana pemulihan si anaknya ini, bagaimana melihat stigma dari masyarakat sekitar terhadap anaknya, tapi mereka lupa menyadari perannya sebagai keluarga yang bertugas atau berperan penting sebagai caregiver. Di sini saya mengambil primary caregiver-nya yang paling utama dalam mendampingi dan merawat anggota keluarga dengan retardasi mental. Nah, apa saja sih sebenarnya fenomena yang saya temukan sampai saya mencapai judul tersebut? Yang pertama, di situ dikatakan bahwa 85% ibu yang depresi mereka itu terjadi karena beban yang dirasakan serta stigma sosial. Tetapi lanjutan dari penelitian ini mereka tidak menyadari bahwa beban itu dirasakan karena itu. Karena mereka fokus, kembali lagi tadi seperti yang saya sampaikan, fokus kepada anaknya. Yang kedua itu ada kelelahan fisik karena mereka merasa semua kebutuhan dan semua masalah-masalah dari si anaknya dikerjakan oleh primary caregiver itu sendiri, tidak mendapatkan bantuan dari orang lain atau mungkin si anak yang mengalami retardasi mental ini tidak mau
Kan mereka ketika sudah dengan orang itu, mereka akan selalu dengan orang itu. Mereka melakukan kegiatan yang berulang. Nah, selanjutnya pada poin yang ketiga, ini juga berdasarkan penelitian, sebagian besar masalah retardasi mental pada anak itu terjadi atas kesalahan ibu. Itu yang terjadi dari penelitian ini, ibu selalu disalahkan atas kecacatan yang dialami oleh anak. Nah, itu juga berakibat ke tadi, akhirnya depresi. Dan yang terakhir, ini berdasarkan studi pendahuluan yang saya lakukan. Jadi ketika saya mendapatkan beberapa fakta dari jurnal-jurnal terkait fenomena ini, saya berusaha juga melakukan studi pendahuluan. Saya mencari dua partisipan waktu itu untuk mengkonfirmasi, memvalidasi tentang fenomena yang sudah saya temukan tadi berdasarkan apa yang dari penglihatan saya dan juga berdasarkan fakta ilmiah dari jurnal terdahulu, dan juga yang terakhir saya validasi lagi dengan melakukan studi pendahuluan. Nah, saat studi pendahuluan terkonfirmasi apa yang saya cari juga, karena dari dua partisipan ini mereka mengungkapkan bahwa mereka malu dengan kondisi yang dialami oleh anggota keluarga mereka yang mengalami retardasi mental. Tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa terhadap keadaan tersebut. Dan yang selanjutnya juga yang mereka rasakan adalah adanya beban sosial dan beban ekonomi ketika mereka merawat atau mendampingi anggota keluarga dengan retardasi mental. Nah, hal-hal yang saya temukan ini, baik tadi yang sudah saya sampaikan berdasarkan keadaan di lingkungan yang melihat sekitar saya banyak anggota keluarga yang mengalami retardasi mental, juga berdasarkan fakta sampai ke studi pendahuluan ini, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil judul tersebut. Tetapi poin yang ingin saya tekankan di situ adalah untuk menggali secara lebih dalam fenomena tersebut dengan mencari tahu sebenarnya apa makna dari pengalaman keluarga tersebut dalam mendampingi anggota keluarga mereka yang mengalami retardasi mental. Nah, sebagai data penunjang juga dari penelitian yang telah saya lakukan, saya melihat beberapa prevalensi atau data-data dari WHO, dari Diskesdas, dan juga Sulawesi Utara terkait dengan jumlah anak dengan retardasi mental di tempat di dunia ataupun Indonesia, dan lebih mengkerucut ke Sulawesi Utara. Nah, untuk tesis saya sendiri, saya mengambil penelitian kualitatif dan sasaran saya kepada keluarga yang memiliki anak dengan retardasi mental. Karena retardasi mental, maka kita hanya memilih, saya hanya mengerucutkan penelitian saya ke lokasi di mana ada sekolah luar biasa untuk retardasi mental. Ini untuk membantu saya, mempermudah saya mencari partisipan. Karena dengan demikian saya bisa lebih mudah untuk menjangkau partisipan yang ingin saya ambil. Nah, kalau mau ditanya apakah ada kesulitan, sangat banyak ketika saya mulai dari mencari tema, menentukan topik. Kadang-kadang ketika saya berusaha mencari fakta-fakta yang mendukung penelitian yang akan saya lakukan, banyak kendala di jurnal. Karena bukan ada, tapi sedikit jurnal yang mendukung. Tapi akhirnya saya tidak putus asa, juga didukung oleh teman-teman. Jadi untuk penelitian ini saya tidak pernah melakukannya sendirian. Saya selalu meminta bantuan teman-teman saya, meminta bantuan mereka untuk membantu saya, mungkin juga mengevaluasi apa yang telah saya lakukan, apa yang akan saya lakukan. Itu sangat membantu ketika saya akan melaksanakan penelitian tersebut. Nah, berdasarkan data ini, akhirnya saya menyimpulkan tadi sudah saya sampaikan. Ini saya sedikit memaparkan terkait dengan tujuan penelitian yang akan saya lakukan. Nah, jadi karena inti dari penelitian saya kepada keluarga, maka saya ingin mengetahui sebenarnya persepsi, tindakan, perasaan, serta harapan keluarga itu seperti apa dalam mereka merawat atau mendampingi anggota keluarga dengan retardasi mental tersebut. Ya, Angela, waktunya kurang 5 menit lagi. Oh iya, baik. Jadi saya menggunakan metode penelitian kualitatif tadi yang sudah saya sampaikan. Di sini saya memperoleh 8 partisipan. 8 partisipan yang menjadi partisipan penelitian saya.
Nah, ketika saya mendapatkan partisipan ini juga melalui proses yang lumayan sulit karena di tempat saya seseorang yang memiliki anak dengan retardasi mental itu tabu untuk dibicarakan. Jadi bagaimana caranya saya berusaha untuk menggali atau mencari partisipan tanpa mungkin melukai perasaan mereka atau mungkin tidak dipandang negatif oleh si partisipan. Jadi saya meminta bantuan dari sekolah tersebut untuk mengumpulkan keluarga yang akan direncanakan menjadi responden. Waktu itu sekolah tersebut sangat membantu saya untuk mencari keluarga tersebut. Lalu saya menjelaskan maksud dan tujuan saya. Yang paling penting di sini yang saya temukan ketika saya melakukan penelitian, yang saya sadari bahwa kita harus tahu karena ini konten kualitatif apa manfaat yang paling penting yang akan didapatkan oleh si partisipan. Kalau secara ethical clearance kita sudah tahu kita biasanya memberikan reward kepada mereka, tetapi yang paling penting apa yang manfaat buat mereka ketika nanti kita selesai melakukan penelitian. Jadi itu yang saya sampaikan kepada mereka dan saya tidak menyampaikan bahwa saya akan melakukan wawancara, tetapi saya menyampaikan saya akan melakukan sharing. Saya siap menerima mungkin ketika ada yang ingin sharing pengalamannya atau mungkin ya kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak membuat si partisipan itu akhirnya menolak. Jadi seperti itu. Jadi setelah saya sudah berusaha seperti itu, saya hanya menemukan dari 26 keluarga waktu itu yang hadir, hanya 9 yang bersedia. Dan akhirnya satu orang mengundurkan diri, akhirnya tersisa 8 partisipan yang bersedia. Nah, saya juga untuk prosedur pengumpulan datanya, setelah saya mendapatkan apa yang sudah saya ingin temukan, seperti tadi kan saya sampaikan, saya melakukan wawancara. Untuk prosesnya itu saya menggunakan panduan wawancara. Nah, panduannya itu berdasarkan tujuan khusus tadi. Jadi ada pertanyaan terkait persepsi, ada pertanyaan terkait dengan tindakan, dan juga perasaan dan harapan dari keluarga. Tapi kembali lagi dengan pertanyaan terbuka. Akhirnya dari analisis data yang saya temukan, saya mendapatkan 9 tema kecil. Tapi ini saya hanya menyampaikan tema besarnya. Jadi berdasarkan 9 tema yang saya temukan itu, saya mendapatkan jawaban dari 4 tujuan khusus tadi. Bahwa intinya si keluarga itu ternyata menunjukkan kesetiaan. Mereka ya walaupun sadar akan penderitaan yang mereka lalui, tetapi mereka tetap berjuang. Berjuang untuk mempertahankan perannya sebagai caregiver sampai akhir hayat mereka. Itu yang mereka sampaikan. Nah, dengan demikian saya menyimpulkan, menginterpretasikan makna pengalaman dari keluarga ini adalah mereka berusaha untuk bertahan dalam menanggung cobaan hidup mereka. Nah, itu yang hasil yang saya dapatkan dari mereka. Nah, berdasarkan hasil tersebut, yang paling pokok di akhir hampir semua keluarga mereka bertanya, lalu saya selanjutnya harus berbuat apa? Nah, di sini mereka ternyata yang saya temukan, mereka sadar bahwa mereka mengalami masalah psikososial. Mereka mengalami masalah atau beban atau keadaan yang menyulitkan mereka yang membuat mereka akhirnya memiliki resiko untuk mengalami gangguan jiwa. Itu mereka sadari. Dan akhirnya dari kesadaran tersebut mereka berhasil untuk melakukan perubahan. Perubahan untuk meningkatkan kemampuan diri mereka dalam mengatasi permasalahan dengan cara apa? Nah itu mereka berusaha meminta bantuan kepada saya mencari sumber di mana bisa mencari layanan konseling, berusaha untuk membuka diri terhadap orang lain. Jadi itu yang mau saya sharingkan juga di sini, jangan lupa ketika kita akan menggali hal-hal yang seperti ini yang sangat sensitif atau yang menimbulkan stigma negatif, kita harus berusaha mencari tahu, memberi informasi manfaat yang kira-kira bisa mereka peroleh setelah segera kita melaksanakan penelitian. Ya mungkin kita banyak juga implikasinya bagi tenaga kesehatan, bagi teori keperawatan, mungkin untuk penelitian selanjutnya. Tapi yang saya dapatkan di sini yang sangat berharga adalah yang paling penting manfaat bagi mereka sendiri. Jadi itu sekedar sharing juga sampai sekarang ternyata masih ada keluarga, masih ada anggota keluarga yang mau untuk mencari saya berkonsultasi ketika mereka menemukan masalah.
Jadi itu dari saya terkait dengan proses yang saya lalui. Nah, selanjutnya untuk publikasi jurnal. Sama juga saya sedikit menambahkan, sebenarnya sudah disampaikan oleh narasumber yang sebelumnya. Untuk publikasi jurnal juga saya hanya mengambil 2 tema dari 9 tema kecil dari hasil penelitian saya. Dan ketika Waktunya 1 menit lagi. Oh iya, baik. Dan ketika kita akan melakukan publikasi jurnal, kita bisa untuk memodifikasi judulnya, mencari judul yang sesuai, yang bisa untuk memenuhi kriteria dari tempat-tempat di mana kita akan melakukan jurnal tersebut. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sharing dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.